Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Maulana Mahmudi. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dari kelas 1E. Saya di sini akan menjelaskan 3 topik, yaitu ada desain database, ada jenis model database, dan sampai aturan bisnis dalam database. Jadi yang kita masuk ke topik yang pertama, yaitu desain database. Apa sih yang perlu kita simpan dalam database? Kita mulai dari yang pertama. Bayangin jika ketika kita diminta atau disuruh membuat sistem pendaftaran mahasiswa atau siswa online buat sekolah ataupun buat mahasiswa. Nah, apa aja sih data apa aja sih yang perlu kita simpan? Nah, ini kita juga perlu mempertimbangkan desain database. Kita juga harus memikirkan dulu apa buat siapa penggunanya, apa yang mereka butuhkan, dan informasi apa saja yang harus bisa diakses. Nah, untuk sistem pendaftaran mahasiswa ini, data yang perlu kita simpan antara lain ada data pribadi siswa. Contohnya isinya itu seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Nah, selanjutnya data akademik seperti kelas, jurusan, dan tahun masuk. Nah, ada juga data orang tua atau wali seperti nama dan kontak darurat. Nah, selanjutnya ada status pendaftaran atau seperti mahasiswa baru, mahasiswa aktif, mahasiswa lulus, atau keluar. Nah, intinya sistem ini kita harus bisa mempertimbangkan ketika mahasiswa baru atau siswa baru untuk daftar online, dan siswa lama untuk update atau cek info mereka sendiri. Nah, sekarang contoh yang kedua yaitu sistem manajemen pustaka seperti untuk komunitas. Nah, ini lebih kompleks karena harus mengelola buku seperti pelanggan sekaligus kegiatan harian pustaka. Nah, data penting apa sih yang perlu ada? Seperti data buku, judul, pengarang, dan ISBN, dan kategori, dan stok. Nah, ada juga data pelanggan, data anggota, nah seperti nama, nomor anggota, dan kontak. Nah, ada juga data transaksi seperti peminjaman atau pengembalian dan denda. Nah, data koleksi juga harus ada seperti buku tersedia, sedang dipinjam, atau rusak. Nah, sebelum kita membuat database, kita juga harus memikirkan kebutuhan sistemnya. Jangan sampai kita tiba-tiba langsung ngoding. Nah, ini juga disebut analisis kebutuhan. Nah, jenis model kita masuk ke topik yang kedua, yaitu jenis model database. Masuk topik yang kedua, jenis model database ini ternyata bukan cuma satu bentuk, ada juga beberapa model, dan masing-masingnya juga mempunyai karakter unik. Kita lihat satu persatu ya. Dari contoh, saya akan menjelaskan beberapa contoh. Contohnya seperti hierarkis. Nah, hierarkis ini model hierarkis ini atau hierarchical model, bentuknya itu seperti pohon. Ada satu data di atas atau root, dan lalu bercabang ke bawah. Contohnya employee di atas, lalu bercabang-cabang ke part-time atau full-time dan contract. Nah, dari part-time masih bisa bercabang lagi ke manager dan ke content. Nah, kayak seperti struktur organisasi perusahaan. Ada atasan, ada bawahan, simple tapi kurang fleksibel kalau datanya kompleks. Nah, model selanjutnya yaitu ada model jaringan atau network. Nah, model jaringan ini atau network, bedanya sama hierarkis di sini, satu data bisa mempunyai lebih dari satu induk. Contohnya seperti satu customer bisa punya 2 rekening bank sekaligus, bank
Nah, hubungannya karena hubungannya lebih fleksibel. Nah, model selanjutnya yaitu model berorientasi objek atau object oriented. Nah, model berorientasi objek ini atau object oriented model ini tuh favorit para programmer. Data bisa disimpan sebagai objek mirip konsep OPP di pemrograman. Nah, kita contohnya itu seperti employee dengan atribut seperti ID dan last name. Nah, plus metode seperti getType dan setType. Nah, dari satu kelas bisa dibuat banyak objek, employee Smith, ada employee John dan seterusnya. Selanjutnya ada model relasional atau relasional. Nah, ini paling populer dan paling sering kita temuin seperti model relasional. Nah, datanya bisa disimpan dalam bentuk tabel dan dengan baris dan kolom, rapi, struktur dan mudah di query pakai SQL. Nah, contohnya seperti tabel customer, ada kolom account ID, customer name dan branch. Nah, setiap baris ada satu data pelanggan yang berbeda. Nah, ada model selanjutnya yaitu flat file. Flat file ini yang paling sederhana. Nah, semua datanya juga bisa disimpan dalam satu tabel tunggal tanpa relasi. Bisa kita tahu Oliver Goldsmith muncul 2 kali karena punya 2 judul buku. Nah, kurang efisien tapi cocok buat data yang simpel. Nah, jadi kesimpulannya model database itu sesuai kebutuhan. Untuk sistem modern yang kompleks, model relasional biasanya jadi pilihan utama. Masuk ke topik ketiga yaitu aturan bisnis atau business rules. Nah, dalam database ini juga penting karena database bukan cuma nyimpen data, tapi juga kita harus mencerminkan aturan nyata dari sebuah organisasi atau sebuah kelompok. Nah, bisa kita lihat di kasusnya. Misalnya ada Lipbook atau pustaka digital. Nah, Lipbook adalah pustaka digital yang menyewakan CD dan menyediakan akses internet ke repositori artikel dan majalah. Nah, mereka mengenalkan sistem keanggotaan. Mereka mau mengenalkan sistem keanggotaan. Nah, dari skenario ini, aturan bisnis yang bisa kita identifikasikan adalah diantaranya ada 3 jenis keanggotaan. Ada perusahaan, siswa, dan perorangan. Nah, ada juga keanggotaan siswa seperti keanggotaan siswa yaitu gratis dan tidak dikenakan biaya. Nah, ada juga keanggotaan perusahaan dan fakultas. Nah, berbayar tapi dapat mendapat hak yang istimewa. Nah, selanjutnya ada jenis keanggotaan hanya bisa diubah karena ada alasan yang memadai. Nah, sistem juga harus menampung